Selamat datang di Lensa Misteri. Kali ini kita akan masuk ke dalam sebuah rahasia kelam yang tersembunyi di balik aroma gurih makanan yang kita santap sehari-hari. Inilah kisah tentang sebuah warung mie ayam yang berdiri tepat di depan gerbang kematian. Nama saya Andri. Saat itu saya hanyalah seorang pemuda yang sedang putus asa mencari pekerjaan di kota ini. Dompet saya sudah kosong dan perut saya lebih sering berbunyi daripada berbicara. Di tengah keputusasaan itu, saya melihat sebuah papan kayu kusam bertuliskan lowongan kerja tukang cuci piring. Papan itu tergantung di depan sebuah warung mie ayam bernama Margo Laras. Warung itu tidak mewah. Bangunannya hanya terbuat dari kayu tua yang sudah menghitam dimakan usia. Atap sengnya berkarat dan dindingnya tertutup jelaga lemak yang menahun. Namun ada satu hal yang sangat tidak masuk akal di sana. Warung itu terletak persis di seberang gerbang utama pemakaman umum yang penuh dengan pohon Kamboja tua. Logikanya siapa yang mau makan di tempat yang udaranya bercampur dengan aroma tanah kuburan dan bunga Kamboja yang rontok? Tapi kenyataannya sangat berbeda. Antrean pelanggan di warung Margo Laras selalu mengular panjang. Mereka berdiri dengan sabar di bawah terik matahari maupun guyuran hujan hanya demi semangkuk mie ayam. Wajah para pelanggan itu tampak aneh. Mata mereka kosong namun mulut mereka terus bergerak seolah tidak sabar ingin segera mengunyah. Mereka diam seribu bahasa dan tidak ada percakapan ceria seperti di warung makan pada umumnya. Suasana di sana sangat hening, hanya terdengar bunyi denting sendok yang beradu dengan mangkuk keramik. Pemilik warung itu bernama Pak Darmo. Tubuhnya kurus kering dengan kulit yang pucat pasi seolah tidak pernah tersentuh sinar matahari. Matanya cekung ke dalam dengan lingkaran hitam yang sangat tebal. Saat saya melamar kerja, Pak Darmo tidak banyak bertanya. Dia hanya menatap saya dengan tatapan yang sangat dingin dari ujung kepala sampai ujung kaki. Dia menyetujui saya bekerja di sana dengan gaji yang cukup tinggi untuk ukuran tukang cuci piring. Namun ada satu pesan yang dia tekankan berkali-kali dengan suara serak yang mengerikan. Pak Darmo bilang bahwa tugas saya hanya di bagian belakang. Saya dilarang keras mencampuri urusan dapur depan tempat dia meracik bumbu. Saya juga diperintahkan untuk tidak banyak bicara kepada pelanggan. Apapun yang saya lihat atau dengar selama bekerja harus tetap tinggal di dalam warung ini. Jika saya berani melanggar maka konsekuensinya akan sangat berat. Saat itu saya hanya mengangguk setuju karena yang ada di pikiran saya hanyalah bagaimana caranya agar bisa makan esok hari. Hari pertama bekerja dimulai pada sore hari menjelang maghrib. Aroma kuah mie ayam itu mulai tercium memenuhi seluruh ruangan. Baunya sangat harum, bahkan terlalu harum untuk ukuran mie ayam biasa. Ada aroma rempah yang sangat kuat, namun di balik keharuman itu, ada bau samar yang terasa asing di hidung saya. Bau itu seperti aroma besi yang berkarat atau mungkin bau darah yang berusaha disamarkan dengan bumbu rahasia. Tugas saya adalah mencuci tumpukan mangkuk di sebuah bak besar di sudut belakang. Mangkuk-mangkuk yang kembali dari meja pelanggan selalu bersih total. Tidak ada sisa sayur atau tetesan kuah sedikit pun. Seolah-olah para pelanggan itu menjilat setiap inci mangkuk tersebut sampai mengkilap. Saat saya memegang mangkuk-mangkuk itu, saya merasakan sensasi dingin yang menusuk tulang, padahal kuah yang disajikan tadi seharusnya masih panas. Keanehan mulai memuncak saat matahari benar-benar tenggelam di balik pepohonan Kamboja. Lampu warung yang hanya menggunakan bohlam kuning redup mulai berkedap-kedip. Pak Darmo mulai sibuk di depan panci besar yang uapnya mengepul tinggi ke langit-langit. Saya melihat Pak Darmo berkomat-kamit dengan bahasa yang tidak saya mengerti. Gerakannya sangat cepat seolah sedang dibantu oleh tangan-tangan yang tidak terlihat. Sesekali saya melirik ke arah gerbang makam di seberang jalan. Saya melihat beberapa sosok bayangan putih berdiri di balik gerbang itu. Mereka hanya diam menatap ke arah warung. Seolah-olah mereka sedang menunggu bagian mereka dari setiap mangkuk yang terjual. Bulu kuduk saya meremang hebat. Saya ingin berhenti saat itu juga, namun kaki saya terasa berat untuk melangkah keluar. Rasa lapar dan kebutuhan uang memaksa saya untuk tetap bertahan di sana meski nurani saya berteriak bahwa ada sesuatu yang sangat salah dengan tempat ini. Inilah awal dari mimpi buruk yang akan mengubah hidup saya selamanya. Memasuki hari kedua bekerja di warung Margo Laras, tekanan batin yang saya rasakan semakin kuat.
Pak Darmo memanggil saya ke dapur belakang sebelum jam operasional dimulai. Dia berdiri di samping sebuah lemari kayu tua yang selalu terkunci rapat. Wajahnya terlihat lebih layu dari hari sebelumnya, seolah-olah ada sesuatu yang terus menghisap energinya setiap malam. Dia memberikan daftar aturan tambahan yang harus saya patuhi tanpa pengecualian. Pertama, saya dilarang membuka panci kaldu utama yang berada di sudut dapur paling gelap. Panci itu berukuran sangat besar dan ditutupi dengan kain kafan putih yang sudah menguning di bagian atasnya. Pak Darmo mengatakan bahwa hanya dia yang boleh menyentuh panci itu. Siapapun yang berani mengintip ke dalamnya akan mendapatkan kesialan yang tidak akan pernah berakhir. Aturan kedua adalah saya dilarang berada di dalam area warung setelah jam 12 malam. Meskipun pekerjaan saya belum selesai, saya harus segera pulang atau mengunci diri di kamar belakang yang sudah disediakan. Pak Darmo bilang bahwa setelah tengah malam warung ini akan kedatangan tamu khusus yang tidak suka dilihat oleh mata manusia biasa. Saya hanya terdiam mendengar aturan itu sambil membayangkan siapa tamu yang dimaksud di tengah malam buta di depan kuburan. Aturan ketiga adalah yang paling aneh bagi saya sebagai tukang cuci piring. Pak Darmo melarang saya membuang sisa makanan atau kotoran dari mangkuk ke tempat sampah umum. Semua sisa tulang atau sisa apapun yang menempel di mangkuk harus dikumpulkan ke dalam sebuah wadah tanah liat kecil. Wadah itu nantinya akan dibawa oleh Pak Darmo ke tengah makam saat fajar menyingsing. Dia bilang itu adalah bagian dari sedekah bumi agar warung tetap aman dari gangguan. Selama bekerja saya mulai memperhatikan cara Pak Darmo melayani pelanggan. Setiap kali ada pelanggan yang memesan, Pak Darmo akan mengambil 1 sendok kecil cairan dari botol hitam tanpa label. Cairan itu kental dan berwarna merah kehitaman. Begitu cairan itu masuk ke dalam kuah kaldu, aroma harum yang luar biasa langsung meledak ke seluruh ruangan. Pelanggan yang mencium aroma itu akan langsung bereaksi dengan aneh. Mereka akan mulai mengeluarkan air liur dan menatap mangkuk mie ayam itu seolah-olah itu adalah hal paling berharga di dunia. Pernah suatu ketika seorang pelanggan baru mencoba mengeluh karena menemukan helai rambut panjang di dalam mienya. Pak Darmo hanya menatap pelanggan itu dengan mata yang melotot tajam. Tanpa sepatah kata pun pelanggan itu tiba-tiba terdiam dan wajahnya berubah menjadi pucat pasi. Dia langsung memakan habis mienya termasuk rambut yang tadi dia keluhkan, seolah-olah ada kekuatan gaib yang memaksa mulutnya untuk terus mengunyah. Kejadian itu membuat nyali saya semakin menciut. Di malam kedua ini saya juga menyadari sesuatu tentang suara-suara di dapur. Saat saya sedang mencuci piring, di belakang saya sering mendengar suara bisikan halus di telinga saya. Bisikan itu terdengar seperti suara wanita yang merintih kesakitan meminta tolong. Namun saat saya menoleh ke belakang tidak ada siapapun di sana kecuali dinding kayu yang lembab. Suara itu terkadang diikuti dengan bunyi gesekan benda tumpul di atas lantai seolah ada sesuatu yang berat sedang diseret perlahan. Suasana semakin mencekam saat jam dinding menunjukkan angka 11 malam. Pelanggan yang datang justru semakin ramai. Mereka tidak lagi datang menggunakan kendaraan melainkan berjalan kaki dari arah kegelapan makam. Pakaian mereka tampak lusuh dan berbau tanah. Mereka masuk ke dalam warung tanpa suara dan duduk di meja paling pojok yang jarang tersentuh cahaya lampu. Pak Darmo melayani mereka dengan sikap yang sangat hormat, bahkan lebih hormat daripada kepada pelanggan biasa. Saya berusaha mengabaikan semua itu dan fokus pada pekerjaan saya. Namun rasa penasaran mulai tumbuh seperti benalu di dalam pikiran saya. Saya ingin tahu apa sebenarnya yang ada di dalam panci kaldu utama itu. Mengapa baunya bisa begitu menggoda namun sekaligus membuat mual jika dicium terlalu lama? Saya juga penasaran dengan botol hitam rahasia milik Pak Darmo. Apakah itu bumbu rempah ataukah sesuatu yang berasal dari dunia yang berbeda? Ketakutan saya semakin menjadi saat saya tanpa sengaja melihat bayangan Pak Darmo di dinding dapur. Bayangan itu tidak menyerupai bentuk tubuh manusia. Di dinding itu bayangan Pak Darmo terlihat memiliki tanduk panjang dan punggung yang bungkuk dengan kuku-kuku yang sangat runcing. Saat saya mengucek mata, bayangan itu kembali normal. Saya mulai bertanya-tanya apakah saya sudah mulai kehilangan akal sehat ataukah warung ini memang sebuah pintu menuju neraka yang dibalut dengan kedok tempat usaha kuliner.
Setiap aturan yang dibuat Pak Darmo seolah-olah adalah rantai yang mengikat saya agar tidak bisa lari. Saya merasa terjebak dalam sebuah kontrak yang tidak pernah saya baca dengan teliti. Di balik lezatnya mie ayam itu ada air mata dan darah yang tumpah sebagai bayarannya. Dan saya khawatir bahwa sebentar lagi saya bukan lagi hanya pekerja di sini melainkan akan menjadi bagian dari aturan-aturan mengerikan yang dibuat oleh Pak Darmo demi kekayaan duniawi yang fana. Memasuki hari ketiga bekerja di warung Margolaras, perasaan saya semakin tidak menentu. Meskipun tubuh saya berada di dapur belakang untuk mencuci piring, namun pikiran saya terus melayang ke arah panci besar yang ditutupi kain kafan itu. Aroma gurih yang keluar dari sana seolah-olah memiliki tangan gaib yang terus memanggil-manggil saya untuk mendekat. Aroma itu sangat manis, sangat gurih, namun di ujung napas, saya selalu merasakan sensasi mual yang hebat. Rasanya seperti mencium bunga melati yang diletakkan di atas tumpukan daging yang mulai membusuk. Pelanggan yang datang pada hari ini terasa jauh lebih banyak dari biasanya. Mereka tidak lagi hanya mengantre di depan warung, tapi sebagian besar berdiri mematung di pinggir jalan dengan pandangan mata yang terpaku pada gerobak mie milik Pak Darmo. Saya memperhatikan seorang wanita muda yang baru saja selesai makan. Wajahnya yang semula segar mendadak berubah menjadi sangat pucat setelah suapan terakhir. Dia bangkit berdiri dengan gerakan kaku seperti robot, lalu berjalan keluar tanpa menoleh sedikit pun. Yang membuat saya ngeri adalah ketika saya mengambil mangkuk bekas makannya. Mangkuk itu benar-benar kering kerontang. Tidak ada sisa minyak, tidak ada sisa bumbu, bahkan tidak ada satupun butir merica yang tersisa. Semuanya seolah habis diserap oleh lidah yang sangat lapar. Rasa penasaran saya mulai mengalahkan rasa takut. Di tengah kesibukan yang luar biasa itu, saya mencoba memperhatikan setiap gerak-gerik Pak Darmo dari balik celah pintu dapur yang sedikit terbuka. Pak Darmo sedang sibuk menyiapkan mangkuk-mangkuk pesanan. Sebelum dia memasukkan mie, dia selalu memasukkan tangannya ke dalam sebuah wadah kecil berisi cairan bening. Dia kemudian mengusapkan cairan itu ke pinggiran mangkuk. Saat cairan itu terkena uap panas, aroma yang sangat menyengat langsung memenuhi udara. Bukan aroma bawang putih, melainkan aroma amis yang sangat kuat, seperti bau darah segar yang baru saja keluar dari luka. Keanehan tidak berhenti di situ. Setiap kali seorang pelanggan mengeluh karena menunggu terlalu lama, Pak Darmo akan menatap mereka dengan tatapan yang sangat dingin. Anehnya, setelah ditatap seperti itu, para pelanggan tersebut akan langsung terdiam dan mulai mengeluarkan air liur dari sudut mulut mereka. Mereka terlihat seperti orang yang sedang berada di bawah pengaruh hipnotis. Mereka tidak lagi peduli dengan keadaan sekitar, tidak peduli dengan debu jalanan atau bau tanah kuburan dari seberang jalan. Fokus mereka hanya satu, yaitu memasukkan gumpalan mie ke dalam kerongkongan mereka secepat mungkin. Pada saat jam menunjukkan pukul 10 malam, seorang kakek tua masuk ke dalam warung. Dia tidak memesan makanan. Dia hanya duduk di pojok ruangan sambil menatap saya dengan tatapan penuh simpati. Kakek itu terlihat berbeda dari pelanggan lainnya. Matanya masih memiliki binar kehidupan. Saat Pak Darmo sedang sibuk di depan, kakek itu mendekat ke arah area cuci piring saya. Dia berbisik dengan suara yang sangat rendah, hampir seperti desiran angin. Dia mengatakan agar saya berhati-hati dengan rasa lapar yang ditawarkan di tempat ini. Dia bilang bahwa rasa lezat itu bukanlah bumbu, melainkan janji yang akan menagih nyawa di kemudian hari. Belum sempat saya bertanya lebih lanjut, Pak Darmo tiba-tiba sudah berdiri di belakang kakek itu. Suasana mendadak menjadi sangat dingin, seolah-olah suhu di dalam warung turun drastis dalam sekejap. Pak Darmo tidak bicara, dia hanya menunjuk ke arah pintu keluar. Kakek tua itu segera pergi dengan langkah terburu-buru, namun dia sempat meninggalkan sebuah benda kecil di atas meja cuci piring saya. Sebuah bungkusan kain kuning yang berisi garam kasar dan potongan kuku yang sudah menghitam. Saya segera menyembunyikannya di dalam saku celana sebelum Pak Darmo melihatnya. Malam itu, saya merasa seolah-olah ada ribuan mata yang menatap saya dari sela-sela dinding kayu. Suara bisikan yang saya dengar di hari sebelumnya kini terdengar lebih jelas. Suara itu bukan lagi rintihan,
melainkan suara orang yang sedang mengunyah sesuatu dengan sangat keras. Suara tulang yang patah, suara daging yang ditarik paksa dari sendinya. Bunyi itu berasal dari balik panci kaldu utama yang tertutup kain kafan. Saya gemetar hebat. Tangan saya yang terendam air cucian piring terasa sangat keriput dan pucat. Saya menyadari bahwa air di bak cuci piring saya mulai berubah warna menjadi kemerahan. Padahal saya tidak mencuci sesuatu yang berdarah. Saya mencoba meyakinkan diri bahwa itu hanyalah kelelahan atau pantulan lampu kuning yang redup. Namun, ketika saya mengangkat sebuah mangkuk, saya melihat bayangan di dalam air itu. Bukan wajah saya yang terpantul di sana, melainkan wajah seorang pria dengan rahang yang sudah hancur. Wajah itu menatap saya dengan tatapan penuh dendam sebelum akhirnya menghilang saat saya mengedipkan mata. Saya merasa nyawa saya sedang dipertaruhkan di sini. Setiap mangkuk yang saya cuci terasa semakin berat, seolah-olah saya sedang membersihkan dosa-dosa yang melekat pada alat makan tersebut. Di dalam warung Margo Laras ini, kenyang adalah kutukan dan lapar adalah perlindungan. Bab 4. Sosok di balik etalase. Malam semakin larut dan kegelapan di seberang makam terasa semakin pekat. Lampu minyak yang terpasang di depan gerbang kuburan bergoyang-goyang ditiup angin, menciptakan bayangan pohon Kamboja yang menyerupai tangan-tangan raksasa yang mencoba menggapai warung. Di dalam warung, Pak Darmo terlihat semakin bersemangat. Dia bergerak dengan kelincahan yang tidak wajar bagi pria seumuran dia. Keringat yang menetes dari dahinya tidak berwarna bening, melainkan berwarna abu-abu kusam seperti air cucian mayat. Saya mulai memperhatikan sesuatu yang lebih mengerikan di balik etalase tempat mie disimpan. Biasanya, etalase itu berisi tumpukan mie kuning dan sayuran hijau yang segar. Namun, di bawah cahaya lampu yang temaram, saya melihat ada bayangan kecil yang bergerak-gerak di antara tumpukan mie tersebut. Sesuatu yang menyerupai ulat, tapi ukurannya jauh lebih besar dan warnanya hitam pekat. Makhluk-makhluk kecil itu tampak menggeliat setiap kali Pak Darmo mengambil segenggam mie untuk direbus. Seolah-olah mie itu adalah bagian dari tubuh makhluk tersebut. Tugas saya mencuci piring menjadi semakin menyiksa karena aroma di dapur belakang berubah menjadi sangat busuk secara mendadak. Bau itu seperti bau bangkai tikus yang sudah berhari-hari terjepit di sela dinding. Saya mencoba mencari sumber bau tersebut, namun setiap kali saya mendekati satu sudut, bau itu berpindah ke sudut yang lain. Seolah-olah bau busuk itu sedang bermain-main dengan saya. Saya kemudian teringat dengan botol hitam tanpa label yang selalu digunakan Pak Darmo. Botol itu diletakkan di rak paling atas, jauh dari jangkauan saya. Saat Pak Darmo sedang sibuk melayani rombongan orang yang datang dengan pakaian serba hitam, saya memberanikan diri untuk mendekati rak tersebut. Saya ingin tahu apa sebenarnya isi botol itu. Dengan tangan yang gemetar, saya mencoba meraih botol hitam tersebut. Namun, tepat saat jari saya akan menyentuh permukaan botol yang dingin dan lengket, sebuah suara parau menghentikan gerakan saya. Itu adalah suara Pak Darmo, namun nadanya sangat berbeda. Suaranya terdengar sangat berat dan bergema, seolah-olah ada dua orang yang berbicara secara bersamaan dari tenggorokan yang sama. Pak Darmo memperingatkan saya agar jangan pernah menyentuh apa yang bukan menjadi hak saya. Dia mengatakan bahwa rasa penasaran adalah langkah pertama menuju liang lahat. Saya langsung mematung di tempat. Saat saya menoleh ke arahnya, saya melihat sesuatu yang tidak akan pernah saya lupakan seumur hidup. Di samping Pak Darmo, berdiri sebuah sosok yang sangat tinggi dan kurus. Sosok itu tidak memiliki wajah, hanya kulit keriput yang menutupi seluruh kepalanya. Tangan sosok itu yang sangat panjang dengan kuku-kuku hitam runcing tampak sedang memegang pundak Pak Darmo. Sosok itu seolah sedang membisikkan sesuatu ke telinga Pak Darmo setiap kali dia meracik mie. Yang lebih mengerikan, tidak ada satupun pelanggan di warung yang menyadari keberadaan sosok tersebut. Mereka tetap makan dengan lahap, bahkan ada yang sampai menjilat-jilat meja karena tetesan kuah yang tumpah. Mereka seperti zombie yang kehilangan kesadaran. Saya menyadari bahwa sosok tanpa wajah itu adalah sang majikan yang sebenarnya. Pak Darmo hanyalah perantara, sebuah alat yang digunakan untuk mengumpulkan energi dari manusia-manusia yang rakus akan kelezatan duniawi.
Setiap suapan yang masuk ke perut pelanggan, ada sebagian dari sukma mereka yang ditarik keluar oleh sosok tanpa wajah tersebut. Ketakutan saya mencapai puncaknya ketika saya melihat ke arah bak cuci piring lagi. Air yang tadi berwarna kemerahan kini sudah berubah menjadi hitam pekat dan mengeluarkan gelembung-gelembung kecil yang berbau belerang. Di dalam air itu, saya melihat potongan-potongan kecil kain kafan yang mengapung. Saya tersadar, jangan-jangan panci kaldu utama itu benar-benar berisi sesuatu yang berasal dari dalam liang kubur. Mungkinkah Pak Darmo mengambil air dari sumur tua di tengah makam? Atau lebih buruk lagi, mungkinkah dia memasak sesuatu yang seharusnya sudah tenang di dalam tanah? Satu hal yang pasti, saya merasa sudah tidak aman lagi di sini. Namun, setiap kali saya berniat untuk lari keluar melalui pintu belakang, kaki saya selalu terasa kaku dan mati rasa. Ada kekuatan tak kasat mata yang seolah mengikat pergelangan kaki saya dengan rantai dingin yang sangat kuat. Saya hanya bisa berdiri terpaku di depan tumpukan mangkuk kotor. Sementara sosok tanpa wajah itu perlahan-lahan memutar kepalanya ke arah saya. Meskipun dia tidak memiliki mata, saya bisa merasakan tatapan yang penuh rasa lapar ditujukan tepat ke arah jantung saya. Dia seolah sedang berkata bahwa saya adalah menu utama untuk perjamuan tengah malam nanti. Saya hanya bisa berdoa dalam hati, berharap matahari segera terbit dan menghancurkan segala kegelapan yang mengepung warung mie ayam terkutuk ini. Keadaan di warung Margo Laras semakin tidak masuk akal ketika jam di dinding tua menunjukkan pukul 11 malam lewat 30 menit. Udara yang semula hanya terasa dingin kini berubah menjadi sangat lembab dan berbau tanah basah. Seolah-olah dinding kayu warung ini mulai mengeluarkan uap dari dalam bumi. Pak Darmo mendekati saya yang sedang menyeka keringat dingin di sudut tempat cuci piring. Dia memberikan instruksi baru dengan suara yang lebih parau dari biasanya. Dia mengatakan bahwa malam ini akan ada pesanan besar untuk acara syukuran gaib di area belakang makam. Saya diperintahkan untuk tidak berhenti mencuci piring dan menyiapkan ratusan mangkuk bersih tanpa boleh menoleh ke arah dapur depan sama sekali. Saya hanya bisa mengangguk pasrah meskipun jantung saya berdegup sangat kencang hingga terasa menyesakkan dada. Pak Darmo kemudian berjalan ke arah dapur depan dan mulai melakukan sesuatu yang sangat aneh. Dia mematikan semua lampu bohlam kuning yang ada di area pelanggan. Satu-satunya cahaya yang tersisa hanyalah api kecil dari tungku panci kaldu yang membara dengan warna biru keunguan. Dalam kegelapan itu, saya mulai mendengar suara pintu depan berderit terbuka perlahan. Suara langkah kaki yang berat dan terseret mulai terdengar masuk ke dalam warung. Namun, anehnya, saya tidak mendengar suara percakapan manusia. Yang terdengar hanyalah suara napas yang berat dan dalam, seperti suara hewan besar yang sedang kelelahan. Rasa ingin tahu saya kembali muncul dan memaksa saya untuk melirik sedikit melalui celah tumpukan piring yang saya susun tinggi-tinggi. Di sana, di tengah kegelapan warung, saya melihat barisan sosok yang duduk di atas kursi kayu. Mereka bukan lagi pelanggan biasa yang saya lihat tadi sore. Sosok-sosok itu bertubuh sangat besar. Kulit mereka terlihat bersisik dan berwarna legam. Beberapa dari mereka tidak memiliki kepala yang utuh, melainkan hanya gumpalan daging yang terus mengeluarkan lendir. Mereka duduk dengan tenang sambil memegang sendok dan garpu dengan tangan mereka yang dipenuhi kuku-kuku panjang yang tajam. Pak Darmo melayani mereka dengan sangat tenang, seolah-olah dia sudah terbiasa menjamu makhluk-makhluk dari neraka tersebut setiap malam. Ketakutan saya semakin memuncak ketika suara tangisan bayi mulai terdengar dari arah panci kaldu utama yang tertutup kain kafan. Suara itu sangat melengking dan menyayat hati, seolah-olah ada seorang bayi yang sedang terjepit di bawah beban yang sangat berat. Setiap kali suara tangisan itu muncul, Pak Darmo akan memukul tutup panci itu dengan sendok kayu besar sambil menggumamkan mantra-mantra dalam bahasa yang sangat kuno. Seketika itu juga, tangisan tersebut akan berubah menjadi suara tawa kecil yang mengerikan, lalu kembali hening. Bau amis darah yang sebelumnya hanya samar-samar, kini meledak memenuhi seluruh ruangan dapur belakang. Bau itu begitu pekat hingga saya merasa oksigen di sekitar saya sudah hilang digantikan oleh aroma kematian. Saya mencoba fokus pada tumpukan mangkuk di depan saya, namun tangan saya gemetar hebat.
Saat saya mencelupkan tangan ke dalam bak air, saya merasakan ada sesuatu yang lembut dan kenyal menyentuh ujung jari saya. Ketika saya angkat, ternyata itu adalah gumpalan rambut panjang yang sangat hitam dan berminyak. Rambut itu seolah-olah tumbuh dari dalam dasar bak cuci piring saya. Saya segera melemparkan rambut itu dan mencoba berteriak. Namun suara saya seolah tertahan di tenggorokan. Lidah saya terasa keluh dan kaku. Di saat yang sama, saya melihat pantulan di air bak tersebut. Sosok tanpa wajah yang tadi saya lihat di balik etalase, kini berdiri tepat di belakang saya. Saya bisa merasakan napasnya yang dingin menyentuh tengkuk saya, membuat seluruh bulu kuduk saya berdiri tegak. Sosok itu tidak menyerang saya, dia hanya berdiri diam membeku seperti patung. Namun, dari tubuhnya keluar aroma kemenyan yang sangat tajam bercampur dengan bau bangkai yang membusuk. Saya menyadari bahwa kehadiran saya di sini bukan lagi hanya sebagai pekerja, melainkan sebagai bagian dari upacara yang sedang berlangsung di depan. Pak Darmo masuk ke dapur belakang dengan membawa sebuah mangkuk besar yang berisi cairan merah kental. Dia memerintahkan saya untuk meminum cairan itu jika saya ingin tetap hidup sampai pagi. Dia bilang itu adalah jamu penguat agar saya kuat menghadapi shift malam yang panjang. Saya tahu betul itu bukan jamu. Cairan itu berbau sangat amis dan ada gumpalan-gumpalan aneh di dalamnya yang menyerupai potongan organ tubuh. Saya menolak dengan halus, namun Pak Darmo menatap saya dengan mata yang tiba-tiba berubah menjadi merah menyala. Dia mencengkeram lengan saya dengan tenaga yang sangat luar biasa kuat, seolah-olah tangannya terbuat dari besi panas. Dia memaksa saya untuk tetap di sana dan tidak bergerak sedikit pun. Di saat itulah, saya mendengar suara bisikan jutaan nyawa yang seolah-olah terjebak di dalam dinding warung ini. Mereka memohon untuk dibebaskan, mereka menangis dan meratap karena telah menjadi korban keserakahan manusia. Saya menyadari bahwa warung Margo Laras bukan sekadar tempat usaha, melainkan sebuah penjara bagi sukma-sukma yang telah tergadai demi kekayaan dan kejayaan Pak Darmo yang fana. Malam itu terasa sangat panjang, seolah-olah waktu telah berhenti berputar. Setiap detik terasa seperti jam yang penuh dengan siksaan batin. Saya hanya bisa terus mencuci mangkuk-mangkuk kotor yang terus berdatangan dari kegelapan di depan. Mangkuk-mangkuk itu kini dipenuhi dengan lendir hijau dan potongan daging yang saya sendiri tidak berani membayangkan asalnya. Saya merasa terjebak dalam pusaran kegelapan yang tidak ada ujungnya. Harapan saya untuk melihat matahari terbit mulai menipis, digantikan oleh kepasrahan bahwa mungkin saya akan menjadi nama selanjutnya dalam daftar tumbal yang hilang di seberang makam ini. Menjelang pukul 3 dini hari, suasana di dalam warung Margo Laras mencapai titik didih ketegangan yang paling mengerikan. Para tamu gaib yang tadi memenuhi meja-meja di depan perlahan-lahan mulai menghilang kembali ke arah pemakaman, meninggalkan bau belerang yang sangat menyengat. Pak Darmo terlihat sangat kelelahan. Wajahnya semakin keriput dan punggungnya semakin membungkuk seolah-olah dia baru saja memikul beban bertonton beratnya. Dia kemudian pamit sebentar kepada saya untuk pergi ke tengah makam. Katanya dia harus memberikan sesaji penutup ritual agar pintu gerbang gaib bisa tertutup kembali dengan sempurna. Inilah kesempatan yang saya tunggu-tunggu sejak hari pertama. Rasa penasaran yang selama ini menghantui pikiran saya tidak bisa lagi dibendung. Begitu saya memastikan Pak Darmo sudah benar-benar melintasi jalan dan masuk ke dalam keremangan pohon Kamboja, saya segera meletakkan kain lap saya. Dengan langkah yang sangat berhati-hati agar tidak menimbulkan suara sekecil apapun di atas lantai kayu yang rapuh, saya mendekat ke arah dapur depan. Target saya hanya satu, yaitu panci kaldu utama yang selalu tertutup kain kafan dan dilarang keras untuk disentuh oleh siapapun kecuali Pak Darmo sendiri. Semakin saya mendekat ke arah panci itu, suhu udara terasa semakin panas dan menyesakkan. Panci itu tidak lagi berada di atas tungku api yang menyala, namun uap yang keluar dari sela-sela tutupnya masih mengepul sangat tebal. Uap itu berwarna keabu-abuan dan memiliki aroma yang sangat kompleks, antara harum rempah yang sangat lezat dan bau busuk yang sangat menjijikkan. Tangan saya yang gemetar perlahan-lahan meraih ujung kain kafan yang menutupi bagian atas panci tersebut. Kain itu terasa sangat kasar dan dingin, sangat kontras dengan suhu panas yang keluar dari dalam panci.
Saya menarik napas panjang, mencoba mengumpulkan sisa-sisa keberanian yang saya miliki. Dengan satu gerakan cepat, saya membuka tutup panci besar itu. Apa yang saya lihat di dalamnya hampir membuat saya pingsan karena rasa mual dan ngeri yang luar biasa. Panci itu tidak berisi kaldu ayam seperti yang saya bayangkan selama ini. Di dalam air yang berwarna merah kecoklatan yang mendidih tanpa api, saya melihat tumpukan potongan tubuh yang sangat jelas bukan berasal dari hewan. Saya melihat ada beberapa jempol manusia yang masih memiliki kuku yang utuh, dan salah satunya bahkan masih mengenakan sebuah cincin perak yang sudah menghitam. Di tengah-tengah rendaman air itu, terdapat sebuah kepala bayi yang terbuat dari lilin hitam namun matanya bisa berkedip-kedip seolah-olah masih hidup. Tidak hanya itu, di dasar panci terdapat gumpalan kain kafan yang berisi rambut-rambut panjang yang saling melilit. Setiap kali air itu bergejolak, potongan tubuh itu akan naik ke permukaan dan mengeluarkan suara desis seperti daging yang sedang digoreng. Saya menyadari sekarang dari mana asal rasa lezat yang selama ini dipuja-puja oleh para pelanggan. Rasa lezat itu berasal dari sari pati nyawa manusia yang telah mati dengan cara yang tidak wajar. Setiap tetes kuah yang disajikan adalah ekstrak dari penderitaan dan dendam para tumbal yang telah dikorbankan oleh Pak Darmo selama bertahun-tahun. Rasa gurih yang membuat ketagihan itu sebenarnya adalah rasa darah yang telah dimantrai sedemikian rupa sehingga menipu lidah manusia. Saya segera menutup kembali panci itu dengan tangan yang lemas. Saya terduduk di lantai dapur yang kotor dan berminyak, mencoba mencerna semua kengerian yang baru saja saya saksikan. Pikiran saya langsung tertuju pada para pekerja sebelum saya yang hilang tanpa kabar. Mungkinkah mereka semua berakhir di dalam panci ini? Mungkinkah mereka adalah potongan-potongan daging yang saya lihat tadi? Keringat dingin mengucur deras dari sekujur tubuh saya. Saya merasa seolah-olah sedang dikuliti hidup-hidup oleh kenyataan pahit ini. Ternyata, warung Margo Laras adalah sebuah pabrik pengolahan manusia yang dikemas dengan kedok bisnis kuliner yang sangat sukses. Ketakutan saya semakin menjadi-jadi ketika saya mendengar suara langkah kaki dari arah pintu depan. Pak Darmo sudah kembali lebih cepat dari yang saya duga. Saya segera berlari kembali ke area cuci piring di dapur belakang secepat mungkin. Saya mencoba bersikap seolah-olah tidak terjadi apa-apa, namun napas saya yang memburu dan wajah saya yang pucat pasi tidak bisa menyembunyikan kebenaran. Pak Darmo masuk ke dapur belakang dan berdiri tepat di samping saya. Dia tidak bicara apapun, namun matanya menatap tajam ke arah tangan saya yang masih gemetar. Dia kemudian memegang panci kaldu tadi dan tersenyum tipis, sebuah senyuman yang lebih mirip dengan seringai iblis yang sedang merasa menang. Pak Darmo bertanya dengan suara yang sangat pelan apakah saya sudah menemukan apa yang saya cari di dalam panci itu. Jantung saya seolah-olah berhenti berdetak saat itu juga. Dia tahu. Dia tahu bahwa saya telah melanggar aturan yang paling sakral di warung ini. Pak Darmo mengatakan bahwa siapapun yang sudah melihat isi dari panci kaldu utama, maka dia sudah terikat kontrak secara otomatis untuk menjadi bagian dari isi panci tersebut di masa depan. Dia bilang bahwa rahasia ini adalah harga yang harus dibayar dengan nyawa. Saya hanya bisa terpaku membisu, menyadari bahwa pelarian saya mungkin sudah terlambat. Kegelapan di dalam warung ini mulai terasa seperti cairan pekat yang perlahan-lahan menelan tubuh saya, membawa saya menuju dasar panci yang tidak akan pernah berhenti mendidih. Setelah ketahuan mengintip ke dalam panci keramat itu, suasana di warung Margo Laras berubah menjadi sangat mencekam bagi saya. Pak Darmo tidak lagi bersikap dingin yang biasa, melainkan menunjukkan aura permusuhan yang sangat kental. Dia tidak memecat saya atau mengusir saya, justru dia memaksa saya untuk tetap berada di dapur depan bersamanya. Dia bilang bahwa karena saya sudah tahu rahasianya, maka saya harus belajar bagaimana cara melayani sang majikan dengan benar. Malam itu, saya dipaksa menyaksikan sebuah proses yang jauh lebih menjijikkan daripada sekadar melihat potongan tubuh di dalam kuah kaldu. Sekitar pukul 2 dini hari, ketika suasana jalanan di depan makam sudah benar-benar sepi, Pak Darmo menyuruh saya memadamkan seluruh cahaya di dapur kecuali sebuah lilin kecil berwarna hitam yang diletakkan di tengah meja racik. Dia kemudian mengambil sebuah mangkuk keramik kosong dan meletakkannya di depan etalase mie.
Pak Darmo mulai merapal mantra dengan nada rendah yang terdengar seperti dengungan lebah yang sangat banyak. Tiba-tiba saja, udara di sekitar kami menjadi sangat berat dan berbau busuk seperti kotoran yang bercampur dengan uap belerang. Dari sudut dapur yang gelap, muncul sebuah sosok yang sudah pernah saya lihat bayangannya sebelumnya. Sosok itu sangat tinggi, tubuhnya kurus kering dengan kulit yang berwarna hitam legam dan terlihat mengkilap seperti tersiram minyak. Makhluk itu tidak memiliki mata, hanya dua lubang besar di wajahnya yang terus mengeluarkan cairan hitam. Yang paling mengerikan adalah lidahnya. Makhluk itu menjulurkan lidahnya yang sangat panjang, berwarna merah darah, dan dipenuhi dengan bintil-bintil kasar yang tampak seperti duri. Pak Darmo memberikan kode dengan tangannya, dan makhluk itu mulai menjilati setiap mangkuk yang akan digunakan untuk pelanggan esok hari. Cairan ludah yang kental dan berbau amis menempel di permukaan mangkuk, lalu perlahan-lahan menyerap masuk ke dalam pori-pori keramik, hingga mangkuk itu terlihat bersih kembali. Pak Darmo menjelaskan dengan suara yang sangat datar bahwa itulah alasan mengapa rasa mie ayam di sini tidak akan pernah bisa ditiru oleh siapapun. Ludah sang majikan mengandung zat gaib yang bisa membuat siapapun yang mencicipinya akan merasa sangat ketagihan, seolah-olah mereka sedang memakan makanan paling nikmat di surga. Padahal yang mereka telan adalah sari pati kematian. Setiap jilatan itu adalah pengikat sukma. Siapapun yang makan dari mangkuk yang sudah dijilat oleh makhluk tersebut, maka sebagian dari kesadaran mereka akan tertinggal di warung ini. Itulah mengapa para pelanggan terlihat seperti zombie yang kehilangan akal sehat mereka saat menyantap mie ayam Pak Darmo. Saya berdiri mematung di sudut dapur dengan rasa mual yang sudah tidak tertahankan lagi. Saya melihat bagaimana makhluk itu kemudian mendekati panci kaldu utama yang saya buka tadi. Makhluk itu memasukkan tangannya yang panjang ke dalam air mendidih tanpa merasa panas sedikit pun, lalu mengaduk-aduk isinya seolah-olah sedang mencari bagian tubuh yang paling favorit untuk dimakan. Pak Darmo hanya berdiri di sampingnya dengan sikap menghamba, sesekali membungkukkan badan setiap kali makhluk itu mengeluarkan suara geraman yang mengerikan. Saya menyadari bahwa Pak Darmo hanyalah budak dari entitas ini, dan dia harus terus menyediakan tumbal agar dia sendiri tidak dimangsa oleh majikannya tersebut. Puncak dari ritual malam itu adalah ketika Pak Darmo mengambil sebilah pisau kecil dan mengiris ujung jarinya sendiri. Dia membiarkan darahnya menetes ke dalam mangkuk yang sedang dijilati oleh makhluk itu. Dia bilang bahwa sebagai pemilik warung, dia harus memberikan sedikit dari dirinya sendiri sebagai jaminan bahwa warung ini akan terus berjalan. Namun, dia kemudian menoleh ke arah saya dengan tatapan yang sangat haus. Dia bilang bahwa darah seorang pemilik saja tidak cukup untuk menjaga kesetiaan sang majikan. Dibutuhkan darah baru yang masih murni, darah seseorang yang belum sepenuhnya terkontaminasi oleh dosa pesugihan ini. Jantung saya seolah-olah berhenti berdetak saat saya menyadari bahwa darah yang dia maksud adalah darah saya. Malam itu saya dipaksa untuk ikut memberikan tetesan darah saya ke dalam wadah sesaji. Meskipun saya berusaha melawan, namun kekuatan gaib dari makhluk tanpa wajah itu membuat tubuh saya kaku dan tidak bisa bergerak. Setelah darah saya bercampur dengan ludah makhluk itu, saya merasakan sebuah ikatan dingin yang langsung menjalar ke seluruh pembuluh darah saya. Rasanya seperti ada ribuan ulat kecil yang merayap di bawah kulit saya. Pak Darmo tersenyum puas melihat saya lemas tak berdaya. Dia bilang bahwa sekarang saya sudah resmi menjadi bagian dari keluarga Margo Laras. Saya tidak akan pernah bisa pergi jauh dari warung ini, karena setiap inci tubuh saya sekarang sudah mengenali bau sang majikan. Saya terjebak dalam lingkaran setan yang saya bangun sendiri, karena rasa penasaran yang tidak terkendali. Hari berikutnya, saya bekerja dengan perasaan yang sangat hancur. Tubuh saya terasa sangat lemas dan pikiran saya terus-menerus dihantui oleh bayangan lidah makhluk hitam itu. Namun, di tengah keputusasaan itu, saya mulai menyadari sesuatu yang selama ini luput dari perhatian saya. Saat saya sedang membersihkan area bawah rak kayu yang jarang tersentuh, jari saya menyentuh sebuah benda keras yang terselip di celah lantai yang retak. Dengan sisa-sisa tenaga, saya mencongkel celah tersebut dan menemukan sebuah dompet kulit yang sudah sangat kusam dan berjamur. Di dalamnya terdapat sebuah kartu tanda penduduk atas nama seorang pemuda bernama Bagus.
Nama itu tidak asing bagi saya. Saat saya pertama kali datang melamar kerja, tetangga di sekitar warung sempat berbisik tentang seorang pemuda desa yang hilang secara misterius setelah bekerja di sini selama sebulan. Saya menatap foto di kartu itu dan menyadari bahwa wajah pemuda ini sangat mirip dengan bayangan wajah yang saya lihat di pantulan air bak cuci piring beberapa hari yang lalu. Ternyata, Bagus adalah pekerja sebelum saya. Dia bukan pergi pulang ke kampung halamannya seperti yang dikatakan Pak Darmo, melainkan dia telah menjadi bagian dari rahasia kelam warung ini. Dompet ini adalah satu-satunya jejak yang tersisa dari keberadaannya di dunia ini. Rasa ingin tahu saya kembali muncul, namun kali ini didorong oleh keinginan untuk menyelamatkan diri. Saya mulai memeriksa setiap sudut area belakang warung dengan lebih teliti. Di tumpukan kayu bakar yang berada di dekat sumur tua, saya menemukan tumpukan pakaian yang sudah robek-robek dan berlumuran noda hitam yang sudah kering. Ada baju seragam yang sama persis dengan yang saya kenakan sekarang. Di bawah tumpukan pakaian itu, saya menemukan sebuah buku catatan kecil yang halamannya sudah banyak yang hilang. Buku itu berisi catatan harian Bagus selama dia bekerja di sini. Tulisan di dalamnya semakin lama semakin berantakan dan penuh dengan coretan ketakutan. Di halaman terakhir yang masih bisa dibaca, Bagus menulis bahwa dia sudah melihat apa yang ada di dalam panci. Dia menulis tentang bagaimana Pak Darmo setiap malam selalu berbicara dengan dinding dapur seolah-olah ada orang di sana. Bagus juga menulis bahwa dia merasa tubuhnya semakin lama semakin ringan dan kulitnya mulai berubah menjadi pucat pasi. Kalimat terakhir yang ditulisnya sangat mengerikan, yaitu berbunyi, "Dia tidak menginginkan uangku, dia menginginkan sukmaku untuk menggantikan posisinya di alam sana." Setelah membaca itu, saya merasa seolah-olah ada sebuah tangan dingin yang mencengkeram leher saya dari belakang. Saya menyadari bahwa nasib saya sedang berada di ujung tanduk yang sama dengan Bagus. Tiba-tiba, saya mendengar suara langkah kaki Pak Darmo yang mendekat dari arah depan. Saya segera menyembunyikan dompet dan buku catatan itu ke dalam saku celana saya. Pak Darmo masuk ke area belakang dengan membawa sebuah karung goni yang terlihat sangat berat dan mengeluarkan bau busuk yang sangat menyengat. Dia meminta saya untuk membantunya mengangkat karung tersebut ke arah sumur tua yang berada di dekat makam. Dia bilang itu adalah bahan makanan tambahan yang baru saja datang dari pemasok rahasia. Saya tahu betul bahwa tidak ada pemasok makanan yang datang pada jam seperti ini. Karung itu terasa sangat aneh saat saya pegang. Permukaannya terasa kenyal dan sesekali ada gerakan kecil dari dalam karung tersebut. Saat kami sampai di depan sumur tua yang dikelilingi oleh semak berduri, Pak Darmo menyuruh saya untuk melepaskan ikatan karung itu. Dengan tangan yang gemetar hebat, saya membuka ikatannya sedikit demi sedikit. Begitu lubang karung terbuka, saya melihat potongan tangan manusia yang masih segar dengan kuku yang dicat berwarna merah. Saya langsung jatuh terduduk dan muntah seketika. Pak Darmo hanya tertawa kecil. Suara tawanya terdengar seperti gesekan amplas di atas kayu. Dia bilang bahwa setiap kesuksesan membutuhkan pengorbanan, dan korban-korban ini adalah orang-orang yang memang sudah tidak diinginkan lagi oleh dunia. Dia menganggap perbuatannya adalah sebuah kebaikan karena memberikan tujuan bagi nyawa-nyawa yang tersesat tersebut. Pak Darmo kemudian menatap saya dengan sangat dalam. Dia bilang bahwa persediaan bahan makanan di dalam karung ini hampir habis, dan sang majikan sedang mencari sesuatu yang lebih segar dan lebih berkualitas. Dia membelai pundak saya dengan tangannya yang dingin dan kasar. Dia bilang bahwa saya memiliki kualitas yang sangat baik untuk menjadi persembahan utama pada malam perayaan Satu Suro yang akan jatuh 3 hari lagi. Dia menjanjikan bahwa jika saya bersedia menjadi tumbal, maka keluarga saya di kampung akan mendapatkan kiriman uang yang tidak akan pernah habis seumur hidup mereka. Saya menyadari bahwa saya sudah tidak punya waktu lagi. Saya harus segera mencari cara untuk melarikan diri sebelum malam terkutuk itu tiba. Namun, setiap kali saya mencoba mendekati pintu keluar warung, saya merasakan rasa sakit yang luar biasa di bagian dada saya, seolah-olah jantung saya sedang diremas oleh tangan raksasa. Ikatan darah yang saya berikan semalam ternyata adalah sebuah segel gaib yang membuat saya tidak bisa pergi menjauh dari area warung Margo Laras.
Saya terjebak di dalam wilayah kekuasaan makhluk hitam tanpa wajah itu. Saya melihat ke arah makam di seberang jalan, dan saya melihat sosok bagus berdiri di sana di bawah pohon Kamboja. Dia tidak bicara, dia hanya menunjuk ke arah sumur tua dengan tatapan mata yang penuh peringatan. Saya sadar, kunci untuk mengakhiri penderitaan ini mungkin tersembunyi di dasar sumur yang gelap dan berbau kematian tersebut. Malam puncak yang ditakuti itu akhirnya tiba. Langit di atas pemakaman seberang warung terlihat sangat gelap. Bahkan tidak ada satupun bintang yang berani menampakkan dirinya. Udara terasa sangat statis, tidak ada angin yang berembus, namun aroma Kamboja yang membusuk terasa sangat menyesakkan dada. Pak Darmo sudah mengenakan pakaian serba hitam dengan ikat kepala kain putih yang sudah kusam. Dia berdiri di depan panci kaldu utama yang sekarang mengeluarkan uap berwarna merah darah. Matanya tidak lagi terlihat seperti mata manusia, melainkan dua lubang gelap yang memancarkan kebencian yang sangat dalam. Dia memanggil nama saya dengan suara yang bergema, memerintahkan saya untuk mendekat ke arah sumur tua di belakang warung. Saya tahu bahwa jika saya menuruti perintahnya, maka nyawa saya akan berakhir di dasar sumur itu seperti Bagus dan korban-korban lainnya. Dengan sisa tenaga dan keberanian yang saya miliki, saya meraba saku celana saya. Saya masih menyimpan bungkusan kain kuning berisi garam dan potongan kuku yang diberikan oleh kakek misterius tempo hari. Saya teringat pesan kakek itu bahwa hanya sesuatu yang berasal dari kesucian tanah yang bisa memutus ikatan iblis. Saat Pak Darmo mencoba mencengkeram lengan saya segera melemparkan segenggam garam tersebut tepat ke arah wajahnya. Pak Darmo menjerit kesakitan seolah-olah kulitnya tersiram air keras. Asap hitam keluar dari wajahnya dan cengkeraman tangannya yang sekuat besi itu pun terlepas. Tanpa membuang waktu, saya langsung berlari keluar dari pintu belakang warung. Saya tidak peduli lagi dengan rasa sakit yang menghujam dada saya akibat segel gaib yang mengikat sukma saya. Saya terus berlari melintasi jalanan aspal yang dingin menuju ke arah gerbang makam. Saya merasa bahwa hanya di tanah pemakaman itulah saya bisa bersembunyi, karena para penghuni di sana mungkin lebih kasihan kepada saya daripada iblis yang ada di dalam warung. Namun, begitu kaki saya menginjak tanah makam yang lembab, saya mendengar suara geraman yang sangat keras dari belakang. Makhluk hitam tanpa wajah, sang majikan pesugihan itu, keluar dari atap warung dengan gerakan yang sangat cepat seperti laba-laba raksasa. Kejar-kejaran di tengah ribuan nisan itu menjadi mimpi buruk yang paling nyata dalam hidup saya. Saya melompati gundukan tanah dan menghindari pepohonan Kamboja yang rantingnya seolah-olah mencoba menangkap kaki saya. Di belakang saya, makhluk itu terus mendekat dengan suara gesekan kuku-kukunya di atas batu nisan. Setiap kali makhluk itu mendekat, suhu di sekitar saya menjadi sangat dingin hingga napas saya mengeluarkan uap putih. Saya melihat bayangan-bayangan putih mulai bermunculan dari balik pohon Kamboja. Mereka adalah arwah para tumbal yang selama ini sukmanya terjebak di dalam mangkuk-mangkuk mie ayam Pak Darmo. Mereka tidak membantu makhluk itu, melainkan mereka berdiri menghalangi jalan makhluk tersebut, seolah-olah memberikan saya waktu untuk terus berlari. Saya melihat sosok Bagus berdiri di dekat sebuah nisan tua yang sudah retak. Dia menunjuk ke arah sebuah liang lahat yang baru saja digali dan masih terbuka lebar. Tanpa berpikir panjang, saya melompat ke dalam liang lahat yang gelap itu dan meringkuk di pojokannya. Makhluk hitam itu berhenti tepat di pinggir lubang. Dia mengeluarkan suara mendesis yang sangat memilukan telinga. Namun, entah mengapa, dia tidak berani turun ke dalam lubang tanah tersebut. Sepertinya tanah pemakaman yang belum diberkati atau tanah yang masih murni memiliki kekuatan untuk menahan langkah entitas pesugihan yang kotor. Saya memejamkan mata rapat-rapat sambil terus merapal doa-doa yang saya ingat. Sementara di atas sana, suara Pak Darmo berteriak-teriak memanggil saya agar kembali dan memenuhi kontrak nyawa saya. Suara teriakan Pak Darmo lama-kelamaan berubah menjadi suara tangisan yang sangat menyedihkan. Dia memohon-mohon kepada sang majikan agar jangan mengambil nyawanya sebagai ganti karena kegagalannya membawa saya. Namun, iblis tidak mengenal belas kasihan. Saya mendengar suara tulang yang patah dan suara daging yang dikoyak-koyak tepat di atas liang lahat tempat saya bersembunyi.
Darah hangat mulai menetes dari pinggiran lubang, mengenai pakaian saya. Saya tahu bahwa Pak Darmo telah menjadi tumbal bagi majikannya sendiri. Keserakahan yang dia bangun selama puluhan tahun berakhir dengan kematian yang sangat tragis di tangan makhluk yang dia sembah. Saya terus mendekam di sana dalam kegelapan, menunggu hingga suara-suara mengerikan itu benar-benar menghilang digantikan oleh suara kokok ayam jantan dari kejauhan. Ketika cahaya fajar mulai menyapu permukaan tanah pemakaman, saya memberanikan diri untuk keluar dari dalam liang lahat. Tubuh saya kaku, pakaian saya penuh dengan tanah dan noda darah yang sudah mengering. Saya melihat ke sekeliling dan tidak menemukan jejak makhluk hitam itu maupun Pak Darmo. Yang tersisa hanyalah potongan pakaian hitam milik Pak Darmo yang berserakan di atas tanah, bercampur dengan cairan hitam yang sangat berbau busuk. Warung Margo Laras yang berada di seberang jalan tampak sangat sunyi dan gelap. Tidak ada lagi asap yang keluar dari cerobong dapurnya. Warung itu kini terlihat seperti bangunan tua yang sudah ditinggalkan selama puluhan tahun, penuh dengan sarang laba-laba dan kayu yang lapuk. Saya berjalan gontai keluar dari area pemakaman. Saya merasa sangat lega karena masih bisa menghirup udara pagi yang segar. Namun, kelegaan itu tidak bertahan lama. Saat saya mencoba berjalan menjauh dari wilayah desa tersebut, rasa sakit di dada saya kembali muncul dengan kekuatan yang jauh lebih hebat dari sebelumnya. Saya jatuh berlutut di pinggir jalan raya. Saya menyadari satu hal yang sangat mengerikan yang selama ini saya lupakan. Saya pernah meminum sedikit kuah mie ayam itu pada hari pertama saya bekerja, dan saya juga sudah memberikan tetesan darah saya ke dalam wadah sesaji tempo hari. Kontrak pesugihan itu tidak hanya mengikat raga saya, tapi sudah menyatu dengan aliran darah dan detak jantung saya. Meskipun Pak Darmo sudah mati dan warungnya sudah hancur, namun sang majikan gaib itu tidak pernah benar-benar pergi. Dia sudah menanamkan benihnya di dalam diri saya. Setiap kali saya mencoba menjauh, benih itu akan menarik sukma saya kembali ke tempat di mana perjanjian itu dibuat. Saya menyadari bahwa saya tidak akan pernah bisa benar-benar bebas. Kemanapun saya pergi, aroma gurih mie ayam yang amis itu akan selalu mengikuti langkah saya. Saya akan selalu melihat bayangan hitam di sudut mata saya, menunggu waktu yang tepat ketika tubuh saya sudah cukup matang untuk dipanen. Saya sekarang adalah wadah baru bagi kutukan yang sebelumnya dipikul oleh Pak Darmo. Saya kembali menatap ke arah warung Margo Laras. Anehnya, meskipun warung itu sudah terlihat hancur, mata saya melihat beberapa orang asing mulai berdatangan dan melihat-lihat papan lowongan kerja yang masih tergantung di sana. Iblis itu sedang mencari pelayan baru, dan saya adalah magnet yang akan menarik korban-korban selanjutnya. Saya merasa ada dorongan kuat di dalam pikiran saya untuk kembali ke sana, untuk menyalakan kembali tungku api, dan untuk mulai meracik bumbu-bumbu rahasia yang terbuat dari penderitaan. Lidah saya secara otomatis mulai mengeluarkan air liur saat membayangkan rasa gurih dari kaldu yang mendidih di dalam panci keramat. Saya mulai kehilangan kendali atas tubuh saya sendiri. Kisah saya mungkin berakhir di sini, di sebuah warung kecil di seberang makam Kamboja. Namun, bagi kalian yang sedang mendengarkan cerita ini, berhati-hatilah saat kalian menemukan sebuah tempat makan yang selalu ramai meskipun letaknya tidak masuk akal. Berhati-hatilah jika rasa makanannya terlalu lezat hingga kalian tidak bisa berhenti memikirkannya. Mungkin saja, saat kalian sedang asyik mengunyah, ada sosok tanpa wajah yang sedang menjilati mangkuk kalian dari balik kegelapan. Dan mungkin saja, pemilik warung yang tersenyum ramah kepada kalian adalah seseorang yang sukmanya sudah tergadai dan sedang mencari pengganti untuk duduk di dalam panci panas yang tidak akan pernah berhenti mendidih. Sekarang, saya berdiri di depan pintu warung yang perlahan-lahan mulai terbuka dengan sendirinya. Saya bisa mencium bau harum yang menyesatkan itu kembali memanggil-manggil. Langkah kaki saya tidak bisa lagi berhenti. Saya masuk ke dalam kegelapan dapur, mengambil celemek yang sudah berlumuran darah, dan mulai menyiapkan mangkuk pertama untuk pelanggan esok hari. Jika kalian kebetulan lewat di depan gerbang makam ini dan mencium aroma mie ayam yang sangat lezat, jangan pernah mampir. Karena jika kalian masuk, kalian mungkin tidak akan pernah menemukan jalan pulang lagi. Nama saya Andri,
Dan inilah akhir dari perjalanan saya sebagai manusia, dan awal dari pengabdian saya sebagai pengikut kegelapan di warung Margo Laras.